Halo, partners cendekia. Hari ini kita belajar lagi di bagian sentence completions. Sentence completions ini biasanya seringkali menjadi challenge saat kita ngambil ujian TOEFL atau Accept UGM gitu ya. Di bagian grammar structures, kemudian ada part yang kita sebut dengan sentence completion. Di part ini kita tuh diminta melengkapi kalimat yang rumpang. Artinya ada bagian yang salah di kalimat ini. Seperti di soal nomor satu ini. Kalau kita baca bersama, unlike typical street muggers who have faced severe legal repercussions, the snatch thief in the land of Konoha paradoxically blank any form of punishment for their illicit activities. Baca soalnya aja udah belibet ya, panjang, ngabisin waktu gitu biasanya. Nah ini ada tentu ada strategi gimana cara ngejawab cepat. Kalau saya sih sering kali sarankan teman-teman memperhatikan agreement-nya. Salah satu agreement itu yang paling sering adalah kesesuaian antara subjek dengan predikatnya. Nah, yang namanya predikat itu cuma ada dua kan ya, kalau nggak verb ya to be gitu. Meskipun secara internasional ya to be itu disebut to be verb juga. Kita lihat lagi soal tadi, ada kalimat unlikely typical street muggers who, nah itu kan udah ketahuan bahwa street muggersnya itu adalah subjek dong ya. Nah kalau udah ada subjeknya, berarti kemudian di depan ada the snatch thief in the land of Konoha, ini namanya apositifnya. Apositif itu adalah keterangan dari si subjek tadi. Jadi bentuk soal ini sebenarnya bentuk soal apositif. Nah, artinya, kalau udah ada subjek, sepanjang tadi kita lihatnya apositif itu keterangan dari subjek, bagian paradoxically ini cuma adverb yang membuatnya jadi kayak lebih kompleks gitu teman-teman, sehingga teman-teman bisa kejebak. Jadi ini nggak ngaruh apa-apa. Jadi yang sebenarnya kita butuh cari itu adalah bagian predikatnya di sini. Tadi kita udah sepakat bahwa predikat itu ada verb, ada titik. Kemudian kita ngerasa lo pilihan alpha, betul dong. Pilihan Bravo bisa betul. Yang Charlie boleh dicoret salah. Karena Jiren kalau mau jadi predikat harus ada to be dulu di sini gitu ya. Nah sementara has been itu boleh dong jadi predikat. Balikin lagi tadi ke agreementnya. Ke bagian kesesuaian antara subjek dengan predikat ini. Street muggers kan ini subjeknya bersifat plural. Kalau dia plural, nggak mungkin is dong. Karena is kan untuk yang singular. Udah boleh dieliminasi. Yang are exempt from, betul. Karena itu yang akan kemudian menjadi predikatnya. Karena subjeknya kan jamak. Nah, yang has been salah juga dong. Kan has been itu singular, maka jadi kalimatnya keliru. Kadang-kadang kan kita tertarik banget untuk ngebedah seolah-olah terjemahnya apa gitu kan. Padahal pengennya itu tidak seperti penjamret jalanan lainnya, begitu pengennya, bahwa di Konoha ada penjamret yang tidak dikenai hukuman gitu. Nah, kata are exempt tidak dikenai kan? Are exempt from tidak dikenai atau tidak mendapatkan hukuman. Yang tadi ya ada any form of punishment yang tentu di situ. Andai kan nanti ada yang tanya, karena yang cari kalau dikasih to be jadi betul dong, jadi predikat. Tetap keliru, karena tadi kan kalimatnya di sini harusnya berupa kalimat participle. Kalau kita pakai to be, kemudian something, ini dia kalimat progresif, masih active voice dia. Jadi tetap keliru juga. Gitu ya. Nah, biasanya penjebak yang Charlie ini seringkali bagi kita yang overthinking biasanya. Karena coba ke kesesuaiannya aja. Sementara kalimatnya yang nampak begitu jamak kayak gini tuh sebenarnya jangan jadi jebakan ya. Berikutnya kita coba lanjut ke soal nomor 2. Tadi di sosial media kan yang di video pendek tuh ada penjelasan positifnya kayak gimana nanti dijelasin secara gamblang di YouTube channel ini gitu. Tapi nanti ada di soal lain yang berkenaan dengan itu. Kita bahas nanti ya. Berikutnya, nah, kalau di sini teman-teman, ini juga agreement by the way, kesesuaian misalnya antara keterangan dengan predikatnya atau kemudian antara preposition kata depan dengan keterangan yang disampaikan gitu. Contohnya di soal ini, sebenarnya kita nggak perlu banget untuk baca kalimatnya. The youngest sons of that royal family dislike living blank 711 Oxford Street in London.
keterangannya itu di sini ya. Jadi kita tuh ini kan keterangan yang sifatnya tuh tempat. Nah, yang kita butuh cari di sini kata depan kan, yaitu preposition. Prepositionnya ini ada kecocokan tertentu. Kalau kita misalnya tempatkan dia dengan kata Oxford Street aja di sini, Oxford Street, maka jawabannya tuh yang on. Ini kita pernah bahas ya di postingan beberapa waktu lalu. Tapi kalau ada keterangan nomor dari jalan itu kayak gini, 711 atau 711 Oxford Street ini, maka dia pakainya dengan preposition at. Jadi kita pakainya di sini jadi at. Maka untuk konteks soal ini, kalimat yang atau jawaban yang paling tepat melengkapi kalimat ini adalah yang alpha, yang at gitu ya. Baik, soal nomor 3 nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini nih yang tadi balik lagi ke aposetif. Jadi aposetif itu sebenarnya kata benda ditempatkan setelah kata benda atau sebelum kata benda itu yang pengertian dia itu sama aja gitu. Keterangan dari itu adalah subjeknya. Itu ya. Contoh dari soal gini. Misalnya, a controversial figure in global high society blank became. Nah, teman-teman harusnya udah notice di situ dong. Became ini kata kerja kan? Kalau kata kerja tuh kita tinggal cari apa di depan gitu. Kalau tadi saya bilangnya controversial figure in global high society itu adalah apa saja artinya keterangan. Keterangan dari subjeknya, berarti yang hilang apa? Subjeknya dong di sini ya. Butuh subjek. Ini kan udah ada predikatnya. Tadi keterangannya hanya butuh subjek, jadi jangan ditambahin dalilnya. Butuh subjek tuh Jeffrey Epstein. Betul, tapi ada is-nya. Nggak perlu tadi kita is-nya gitu ya. Kemudian Jeffrey Epstein was. Nggak perlu lagi tadi. Tadi udah disampaikan kalau yang dibutuhkan cuma subjek. Berarti Jeffrey Epstein aja udah betul. Akselerinya boleh nggak? Enggak gitu. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati ya. Kalau kalimat apostrofif itu. Misal teman-teman, kalimatnya dibuat kayak gini. Misalnya a controversial figure sampai ke society itu. Kemudian di sini Jeffrey Epstein-nya saya singkat JI gini. Kemudian dikasih koma, jadi di sini became kayak gini. Maka Jeffrey ini jadi apositifnya ya teman-teman ya. Bukan sebagai subjek loh dia. Kalau di sini dikomain. Subjeknya adalah si a controversial figure in global high society itu. Kemudian predikatnya adalah became. Hati-hati ya. Jadi atau kalau kita mau menempatkan Jeffrey-nya sebagai subjek lagi, kita taruhlah si Jeffrey-nya ini ke depan. Jadi misalnya Jeffrey Epstein, kemudian ini ya, controversial bla 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 sampai ke society-nya itu. Kemudian koma, kita lanjutkan dengan became dan seterusnya sampai selesai itu kalimatnya. Nah, ini maka dia eh, Jeff Jeffrey Epstein ini jadi subjek tuh. Predikatnya adalah became. Nah, a controversial figure in global high society ini justru jadi apositifnya. Jadi yang harus teman-teman hati-hatiin tuh kalau seandainya Jeffrey Epstein-nya tuh di tengah gini ya, kemudian dikasih koma. Hati-hati dia bukan subjeknya. Jadi subjeknya adalah controversial figure in global high society. Itu tentang apositif secara gamblang ya. Baik, berikutnya teman-teman di soal nomor 4, kalau teman-teman perhatikan, harusnya teman-teman udah bisa menelaah tuh. Cuma hati-hati jebakannya, kan dia mirip banget kayak apositif tadi ya. Jadi kayak di depan tuh the more hierarchically a citizens act to pursue a criminal, itu seolah-olah kan jadi apositifnya. Kita kemudian confusing ya, jadi kalau teman-teman nganggap confusingnya itu adalah sebagai predikat kan ya. Eh, Catatannya sebenarnya dia materinya tuh pengennya adalah the komparatif, teman-teman. Kita mengistilahkannya begitu ya. The komparatif ini artinya kan ada tiga bentuk degree of comparison. Ada positive degree, ada comparative degree, kemudian ada superlative degree gitu kan. Yang positive degree ini artinya yang sama. Biasanya kita pakai S blank blank S gitu.
Misalnya sama cantiknya, sama gantengnya gitu kan. Kalau comparative degree itu yang lebih-lebih tuh, yang taller, richer, kemudian makin more-more gitu, more interesting misalnya ya, more handsome, more beautiful, kemudian pakai than biasanya sebagai konektor. Kemudian kalau yang superlative degree itu dia nggak ada lagi ke apa pembandingnya gitu ya, biasanya satu-satunya dan umumnya pakai tambahan artikel the, misalnya the most beautiful atau the richest gitu kan, the tallest. Nah, kalau di komparatif ini artinya semakin titik-titik, maka semakin titik-titik. Jadi harus ada dua bentuk komparatif. Jadi ada dua bentuk komparatif yang diberi ini teman-teman, yang diberi dengan artikel the di depannya gitu. Jadi di sini ada the more, berarti di sini harus pakai the komparatif juga. Nggak harus more ya, intinya the komparatif. Kan boleh aja dia pakai yang apa er gitu. More than, enggak dong. More than itu kan eh, comparative degree, bukan the komparatif. Keliru. The most superlative degree, salah. To be more, enggak dong. The komparatif juga ya the more juga gitu. Artinya tuh semakin titik-titik, maka semakin titik-titik gitu ya. Yang paling umum kita dengarkan misalnya the sooner the better gitu kan. Semakin cepat maka semakin baik gitu. Tapi nggak boleh salah satunya dibuat jadi komparat apa superlatif nggak boleh dia harus the komparatif. The sooner the better nggak boleh the sooner the best gitu nggak boleh gitu ya. Eh, tapi bisa juga nggak harus bawa dengan more dengan more gitu kan. Kadang kita mikirnya nggak harus ya. Misalnya pakai the sooner tapi pakai yang more boleh nggak boleh misalnya the sooner kalau tadi kan eh, the better. Di sini boleh misalnya the more kita tambah apa kira-kira? Misalnya the more interesting uh, it will be. Nah, ini belum jelas deh apa yang mau dia jelasin gitu kan ya. Jadi pada intinya bahwa the komparatif diikutin dengan the komparatif juga. Cukup ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 teman-teman. Di soal nomor 5 ini dia make kata kunci. Ini kayaknya nyindir yang kemarin nggak sih? Ada Polres yang ngasih apa status tersangka kepada korban begalnya gitu ya. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. The public would not be so outraged if Polres Sleman blank a more logical legal reasoning to this case. Yang harus teman-teman ingat bahwa di sini ada penggunaan kata if. Umumnya kalau ada if itu dia bisa saja conditional sentence. Saya bilang bisa saja ya, karena kan if bisa aja untuk kalimat reported speech, misalnya yang bentuk yes no question gitu ya. Oke, tapi di konteks ini dia adalah conditional sentence. Kita telaah nih kalau conditional sentence ini apa yang dia pakai. Di sini dia makainya would not be so outraged. Di sini ya, dia pakai kalimat yang past future. Simple past future. Kalau dia past future, berarti conditional sentence itu tipe kedua. Kalau dia tipe kedua, setelah di situ past future, di sini itu berarti setelah if-nya ini, berarti di sini adalah simple past tense. Kalau simple past tense yang mana? Yang applied boleh. Yang applied nggak boleh kan? Karena dia simple present ini mah. Gitu ya. Kalau will, ini simple future, ini nggak boleh. Kalau yang had applied, ini untuk yang tipe 3. Dia kan makanya jadi past perfect ini. Nah, kalau yang past perfect itu dia conditional sentence tipe ketiga. Nah, bentuk conditional sentence ini kan ada beberapa. Ada tipe zero, ada tipe satu, ada tipe 2, ada juga tipe 3. Sebenarnya saya mau ngebahas ini sih, tapi karena waktunya udah kepanjangan banget, mungkin lain waktu kita bisa pilah-pilah ya. Mungkin kita bahas semua bentuk sentence completion yang menggunakan tipe zero misalnya. Gitu kali ya. Sementara itu pelajaran kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sukses with you all the way. Sebelum berakhir, teman-teman boleh dong ikutin sosial media kita, entah dari Blue Screen English maupun dari Gamadah Learning Center. Bye-bye.